Halo, nama gua Din, gua dari Depok. Ya. Erick Thohir jadi Menpora. Siapa pengganti Ketua Umum PSSI? Erick Thohir resmi telah dilantik menjadi Menpor baru, menggantikan Dito Aryo Tejo. Lantas, siapa Ketua Umum PSSI yang baru? Profil Dean Zandbergen, striker muda yang minat bela timnas Indonesia. Setelah Miliano Jonathans, kini muncul lagi pemain kelas Eropa keturunan Depok yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Sosok itu adalah Dean Zandbergen. Baru-baru ini striker VVV Venlo Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda, Dean Zandbergen mengungkap keinginannya untuk dapat membela timnas Indonesia. Sama seperti Miliano Jonathans, Dean juga mengaku punya darah keturunan asal Depok, Jawa Barat. Bahkan, Dean Zandbergen sempat membuktikan keseriusannya itu dengan melontarkan bahasa Betawi ala Depok, meski sedikit terbata-bata. Halo, nama gua Dean, gua dari Depok, tuturnya dalam sebuah video singkat yang beredar di media sosial. Halo, nama gua Din, gua dari Depok. Ia kemudian menjelaskan bahwa darah tersebut berasal dari keluarga besarnya. The most of my family from over there is all my roots. I need to say is from Depok. Sebagian besar keluarga saya berasal dari sana, atau akar saya, perlu saya katakan, berasal dari Depok, ujarnya. My grandfather's own family is from Depok. The first time when I heard about the rumors that I maybe become player from the national team, I was excited. Keluarga kakek saya berasal dari Depok. Pertama kali mendengar rumor bahwa saya mungkin akan menjadi pemain tim nasional. Saya sangat gembira, sambungnya. Soal Dean sendiri, hal ini sebelumnya mendapatkan respon dari fans Indonesia. Komentar warganet pun beragam. Ada yang setuju, namun juga ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju berharap Dean bisa menjadi pelapis oleh Romeni di lini depan. Sedangkan yang tidak setuju adalah karena karir Dean dianggap kurang mentereng di Eropa. Saat ini pemuda kelahiran Zoetermeer, Belanda pada 5 September 2001 itu cuma bermain di divisi kedua Liga Belanda. Ia bahkan belum mencetak gol sama sekali dari 4 pertandingan yang dimainkan. Mungkin faktor inilah yang membuat fans menyarankan kepada PSSI untuk mencari pemain lain. Seiring dilantiknya Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora pada Rabu 17,9,2025, masa depan posisinya sebagai Ketua Umum PSSI mulai menjadi perbincangan hangat. Meskipun statuta PSSI tidak melarang adanya rangkap jabatan, keputusan final akan berada di tangan FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia yang akan menilai potensi adanya intervensi pemerintah. Situasi ini memicu spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi kepemimpinan PSSI jika Erick Thohir memutuskan untuk fokus pada tugasnya sebagai Menpora. Jika pada akhirnya Erick Thohir harus melepas jabatannya, 4 nama kuat telah muncul ke permukaan sebagai kandidat potensial untuk memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Keempat figur tersebut adalah Ratu Tisha Destria, Zainuddin Amali, Yunus Nusi, dan Dito Aryo Tejo. Mereka semua memiliki rekam jejak yang solid, baik dalam birokrasi olahraga maupun jejaring politik, yang dianggap relevan untuk menggerakkan PSSI ke depan. Kandidat-kandidat ini dinilai memiliki keunggulan masing-masing. Ratu Tisha, yang saat ini menjabat Wakil Ketua Umum PSSI, dikenal sebagai teknokrat dengan jaringan internasional yang luas. Zainuddin Amali, mantan Menpora, membawa pengalaman birokrasi dan dukungan politik yang kuat. Sementara itu, Yunus Nusi, Sekjen PSSI, merupakan sosok internal yang sangat memahami dinamika organisasi.
Terakhir, Dito Aryo Tejo, mantan Menpora lainnya, dikenal sebagai tokoh muda yang memiliki citra segar dan hubungan dekat dengan Erick Thohir, menjadikannya kandidat potensial untuk peran transisi. Tugas PSSI adalah mengatur, mengembangkan dan mengawasi seluruh aspek sepak bola di Indonesia, termasuk menyelenggarakan kompetisi, membina tim nasional, dan memastikan integritas serta menjalin hubungan internasional terkait sepak bola. Selain itu, PSSI juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menegakkan peraturan, mempromosikan olahraga sepak bola, serta melindungi kepentingan anggotanya sesuai dengan statuta dan peraturan FIFA serta AFC. Soal hal ini, Erick Thohir menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada FIFA. Nanti ada prosesnya di FIFA. FIFA sebagai badan olahraga sepak bola tertinggi di dunia, mereka akan menentukan, kata Erick Thohir di istana selepas pelantikan tersebut. FIFA yang atur nanti semua, nanti biar FIFA yang bersurat. Semua aturan dari FIFA. Sambungnya, seperti dilansir Tribun News. Jom, dengan judul 4 sosok potensial calon ketua PSSI, jika Erick Thohir lepas jabatan usai dilantik jadi Menpora. Keputusan akhir tetap menunggu sikap resmi FIFA. Karena rangkap jabatan antara Menpora dan Ketum PSSI bisa menimbulkan konflik kepentingan. Untuk diketahui, Erick Thohir resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023. Erick Thohir jadi Menpora. Siapa pengganti Ketua Umum PSSI? Erick Thohir resmi telah dilantik menjadi Menpor baru, menggantikan Dito Aryo Tejo. Lantas, siapa Ketua Umum PSSI yang baru? Erick Thohir resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu hari ini, 17 September 2025 di Istana Negara, Jakarta. Lalu, siapa yang menggantikan posisi Erick sebagai Ketua Umum PSSI? Presiden Prabowo Subianto resmi telah melantik Erick Thohir jadi Menpora baru. Pelantikan Erick ini berbarengan dengan proses pelantikan 10 pejabat lainnya, termasuk Jamari Chaniago, yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam. Pejabat lainnya yang dilantik Prabowo untuk menempati posisi baru yakni Muhammad Kodari sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, dan Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden PCO. Ada pula Afriansyah Nur yang dilantik sebagai Wamenaker, Rohmat Marzuki sebagai Wamenhut, Farida Faricha sebagai Wamenkop, Naniek S. Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN, serta Sarah Sadika sebagai Ketua LKPP. Proses pelantikan 11 pejabat ini berdasarkan 3 keputusan Presiden Kepres, yakni Kepres nomor 96P 2025, Kepres nomor 97P 2025, dan Kepres nomor 152 TPA 2025. Pelantikan ini termasuk tindak lanjut reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo. Salah satu menteri yang mendapat sorotan publik adalah pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora baru. Ia menggantikan posisi Dito Aryo Tejo yang resmi dicopot Prabowo pada Senin pekan lalu, 8 September 2025. Sebelum diangkat menjadi Menpora baru, Erick Thohir tengah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kini, posisi Ketum PSSI masih belum terisi sejak Erick dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Berakar dari hal tersebut, lantas siapa yang akan mengisi posisi Ketua Umum PSSI baru menggantikan Erick Thohir yang telah resmi menjadi Menpora? Siapa pengganti Ketua Umum PSSI baru? Erick Thohir resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga baru, menggantikan Dito Aryo Tejo yang dicopot. Lantas bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Umum PSSI? Apakah ia bisa rangkap jabatan sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora? Jika Erick Thohir meninggalkan jabatan Ketua Umum PSSI, terdapat beberapa nama yang disebut-sebut akan menjadi calon Ketum PSSI baru. Salah satunya yakni Ratu Tisha Destria. Ia adalah salah satu wakil Ketua Umum PSSI yang memiliki pengalaman cukup mumpuni dalam keorganisasian olahraga. Sebelumnya, Tisha juga sempat menjabat sebagai Sekjen PSSI dan aktif di forum internasional yang membidangi olahraga. Selain Tisha, wakil Ketua Umum PSSI lainnya juga, Zainuddin Amali, digadang-gadang akan menggantikan posisi Erick sebagai Ketua Umum PSSI baru. Amali sendiri termasuk sosok yang telah memiliki pengalaman cukup banyak, terutama soal birokrasi olahraga. Adapun beberapa nama lainnya yang dirumorkan akan menjadi kandidat pengisi posisi Erick di PSSI adalah Sekjen PSSI Yunus Nusi
hingga Dito Aryo Tejo yang telah dicopot dari posisi Menpora. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan tangguh sudah menanti, Irak dan Arab Saudi. Kedua tim ini bukan hanya lawan biasa, tapi raksasa Asia dengan pengalaman panjang di pentas dunia. Namun sorotan bukan hanya soal siapa lawan yang akan dihadapi. Di balik layar, PSSI disebut masih belum puas dengan kinerja striker naturalisasi yang ada. Lini depan Garuda dianggap belum benar-benar tajam, apalagi striker seperti Romeni yang masih berkutat dengan pemulihan cedera. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya, siapa yang akan menjadi tumpuan timnas untuk membobol gawang lawan? Nama Sam Lammers pun mulai mencuat. Penyerang asal Belanda yang kini memperkuat FC Twente ini dikabarkan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Maluku. Dengan pengalaman di Eropa, Lammers bisa jadi jawaban untuk kebutuhan lini depan Garuda yang haus gol. Jika benar-benar dipertimbangkan, kehadirannya bisa memberi dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Tapi semua itu masih sekadar kabar, karena keputusan akhir tetap ada di tangan PSSI dan sang pemain sendiri. Satu hal yang pasti, menghadapi Irak dan Arab Saudi, timnas Indonesia harus tampil dengan determinasi penuh. Sebab setiap gol, setiap kemenangan bisa membuka jalan menuju sejarah baru, tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kebutuhan striker timnas Indonesia, rasa kurang puas PSSI terhadap opsi saat ini, dan peluang naturalisasi pemain keturunan seperti Sam Lammers demi ambisi menuju Piala Dunia. Timnas Indonesia saat ini terus berbenah. Performa lini serang menjadi sorotan utama setelah beberapa laga uji, coba terakhir menunjukkan masalah efektivitas penyelesaian akhir. Kehadiran Tommy Romeni sebagai opsi di lini depan sempat memberi harapan. Namun di balik layar, kabarnya PSSI belum sepenuhnya puas dengan kontribusi sang penyerang pengganti. Ambisi besar Indonesia jelas menembus Piala Dunia. Untuk itu, ketajaman seorang striker murni menjadi kebutuhan mendesak. Dalam konteks inilah, isu naturalisasi kembali mencuat. Salah satu nama yang kini ramai diperbincangkan adalah Sam Lammers. Penyerang kelahiran Belanda yang memiliki darah Maluku dari garis ayahnya. Lammers, yang berkarir di Eropa dan berpengalaman menghadapi level kompetisi tinggi, disebut-sebut sedang mempertimbangkan kemungkinan membela Garuda. Jika proses ini terwujud, maka timnas Indonesia akan memiliki tambahan amunisi berkelas internasional di lini depan. Sesuatu yang selama ini dinilai masih kurang. Bagi PSSI, mendatangkan pemain keturunan seperti Lammers bukan sekadar langkah instan, tetapi strategi jangka panjang demi memperkuat fondasi timnas menuju panggung dunia. Dukungan publik pun besar, karena pecinta sepak bola tanah air ingin melihat Garuda benar-benar bersaing di level tertinggi. Dengan kombinasi pemain lokal yang terus berkembang dan tambahan kualitas dari pemain keturunan hasil naturalisasi, Indonesia perlahan menyiapkan puzzle besar menuju Piala Dunia. Dan siapa tahu, kehadiran Lammers bisa menjadi potongan penting yang selama ini hilang di lini depan Garuda. Calon naturalisasi, Thais Dalinga disebut punya darah Indonesia dan bisa gantikan oleh Romeng.
Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Arab Saudi dan Irak sudah dipastikan sebagai lawan Garuda di grup B. Dua tim asal Timur Tengah ini bukan lawan sembarangan. Irak tercatat 3 kali mengalahkan Indonesia sejak 2023, sementara Arab Saudi pernah ditundukkan 2-0 oleh Garuda di laga sebelumnya. Namun, kemenangan tersebut diraih saat Ole Romen masih menjadi ujung tombak Timnas Indonesia. Kini, absennya sang striker menimbulkan kekhawatiran besar di kubu Garuda. Cedera parah yang dialami Romen dalam laga Piala Presiden saat membela Oxford United membuatnya harus naik meja operasi. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan masa pemulihannya akan cukup panjang. Dengan 3 gol dari 4 laga, Romeni sudah menjadi andalan dalam lini serang Timnas Indonesia. Maka, kebutuhan akan sosok striker naturalisasi baru menjadi hal yang sangat mendesak. Di tengah kondisi itu, satu nama mencuat ke permukaan. Thijs Dallinga, striker muda yang tampil cemerlang di Serie A bersama Bologna, dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Rumor ini muncul dari akun Halfblood Indonesia yang menyebutkan bahwa keluarga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok, Jakarta. Data itu bersumber dari arsip pemerintah Belanda. Walau belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI atau sang pemain, banyak pendukung sepak bola tanah air berharap Dallinga bisa segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sepanjang karirnya, Dallinga mengoleksi 115 gol dan 23 assist dari 248 pertandingan. Ia juga 2 kali meraih gelar top skor, salah satunya di Kuken Kampiun Divisi saat membela Excelsior. Jika benar Thijs Dallinga bisa membela Timnas Indonesia, maka kekuatan lini depan Garuda akan meningkat drastis jelang laga-laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tanpa kejelasan mengenai status keturunannya, PSSI belum bisa memproses naturalisasi pemain 24 tahun ini. Waktu terus berjalan, dan Garuda harus segera mengambil keputusan. Jadwal laga kualifikasi yang semakin dekat membuat Timnas Indonesia dituntut bergerak cepat. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tergantung pada kekuatan skuad yang dibawa. Thijs Dallinga bisa jadi solusi tepat atas krisis striker yang dihadapi Timnas Indonesia saat ini. Tapi semua itu akan bergantung pada validitas data asal-usul dan respon dari sang pemain. Itulah kenapa kehadiran striker baru seperti Thijs Dallinga sangat dibutuhkan Timnas Garuda supaya bisa lolos Piala Dunia 2026. Dengan persaingan ketat di grup B, hanya juara grup yang bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Isu naturalisasi pemain keturunan Indonesia kembali mencuat setelah media Korea Selatan, NATE, mengulas kemungkinan striker Bologna, Thijs Dallinga memperkuat Timnas Indonesia dalam round keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini menarik perhatian publik internasional, mengingat Dallinga kini dianggap sebagai bos terakhir yang dapat menyempurnakan skuad Garuda setelah Ole Romeni mengalami cedera. Dallinga yang bermain di Serie A bersama Bologna memiliki catatan impresif dengan 43 penampilan di semua kompetisi selama musim 2024 sampai 2025. Pemain berpostur 190 cm tersebut berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, membuatnya digadang-gadang sebagai salah satu rekrutan paling bergengsi jika benar-benar dinaturalisasi. Media Korea NATE bahkan menyebutkan bahwa jika proses naturalisasi Thijs Dallinga selesai, dia akan menjadi pemain termahal di skuad Timnas Indonesia, berkat kualitas dan konsistensinya di level Eropa. Dengan kehadirannya, Dallinga diyakini akan memberikan daya serang yang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski prospek naturalisasi Thijs Dallinga sangat menjanjikan, ada sejumlah tantangan besar yang menghadang.
Salah satunya adalah regulasi FIFA yang mengatur masalah kewarganegaraan ganda, serta masalah bukti keturunan Indonesia. Hingga kini, belum ada dokumen atau konfirmasi resmi yang membuktikan bahwa Dalinga memiliki darah keturunan Indonesia, meskipun beredar spekulasi mengenai leluhur keluarganya yang berasal dari Indonesia. Meskipun proses naturalisasi Dalinga dan pemain lainnya menjadi topik hangat, tantangan besar terkait regulasi FIFA dan keturunan masih menjadi dan pemainnya benar rela membela merah putih. PSSI tetap mengutamakan proses yang hati-hati dan berbasis pada komitmen jangka panjang pemain. Bukan hanya kepentingan sesaat, meskipun banyak penggemar yang berharap melihat Dalinga mengenakan jersey Garuda. Kenyataan bahwa proses ini sangat bergantung pada konfirmasi legal dan administratif akan menentukan apakah wacana ini akan terwujud. Hasil uji coba FIFA Matchday menghadirkan dua cerita berbeda untuk timnas Indonesia. Melawan Chinese Taipei, Garuda tampil garang, pesta gol tercipta. Tapi ketika menghadapi Lebanon, wajah lain muncul. Indonesia masih menguasai permainan, namun satu masalah klasik kembali jadi sorotan, ketajaman lini depan. Striker-striker kita bekerja keras, berlari tanpa henti, berduel dengan bek lawan, namun penyelesaian akhir terasa tumpul. Peluang emas yang seharusnya berbuah gol sering berakhir sia-sia. Para Kana Sebugulan Duatan berbuah gol. Inilah kegelisahan lama yang belum sepenuhnya terobati. Di tengah situasi itu muncul satu nama yang mulai ramai diperbincangkan, Dean Zandbergen. Striker muda berusia 24 tahun, lahir di Belanda, tapi punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok. Posturnya 1,88 m, tipikal target man yang bisa jadi pemantul bola sekaligus eksekutor di kotak penalti. Dean bukan sekadar penyerang biasa. Di musim 2022,23, ia mencatat 19 gol dalam 33 pertandingan bersama TOGB di Liga Belanda. Sebuah catatan yang membuktikan insting golnya. Kini, ia memperkuat VVV Venlo di Eerste Divisie Liga Kasta kedua Belanda. Meski belum mencapai level top Eropa, potensi Dean sangat besar, apalagi untuk standar Asia Tenggara. Yang membuat cerita ini semakin emosional adalah tekadnya. Dean sudah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Ia siap meninggalkan zona nyaman di Eropa demi membela negara leluhurnya. Namun hingga kini PSSI belum memberikan kontak resmi. Proses naturalisasinya tertunda, seolah berjalan di tempat. Pertanyaannya, berapa lama kita akan terus menunda? Apakah kita akan membiarkan kesempatan emas ini lewat begitu saja, sementara lini depan Garuda masih mencari sosok predator sejati? Kita semua tahu, sepak bola bukan hanya soal teknik. Sepak bola adalah soal harapan, tentang mimpi jutaan orang yang menaruh hatinya di dada Garuda. Dan setiap kali peluang emas itu melayang, hati jutaan supporter ikut remuk. Dean Zandbergen bisa jadi jawaban. Bukan sekadar pemain keturunan, tapi simbol harapan baru bagi lini serang Indonesia. Jika Garuda ingin benar-benar terbang lebih tinggi di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, maka keputusan harus segera diambil. Karena sepak bola pada akhirnya bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan, tapi tentang sebuah bangsa yang menaruh harapannya di pundak mereka. Thais Dalinga serahkan berkas naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan baru untuk lini serang timnas Indonesia kian nyata. Thais Dalinga, penyerang muda milik klub Serie A Italia Bologna FC, resmi mengumpulkan dokumen naturalisasi sebagai langkah awal untuk bisa membela Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya santer dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dan kini secara resmi menunjukkan komitmennya dengan menyerahkan berkas administrasi kepada otoritas terkait PSSI. Proses naturalisasi ini didukung penuh oleh PSSI
sebagai bagian dari strategi memperkuat skuad di fase krusial menuju panggung dunia. Dikenal sebagai striker yang cerdas, tajam, dan punya insting gol tinggi, Dalinga menjadi opsi ideal untuk menambal kekosongan di sektor depan usai absennya beberapa pemain akibat cedera oleh Romy. Kehadirannya diharapkan membawa dimensi baru dalam permainan cepat dan agresif ala Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas. Dokumennya sudah masuk dan prosesnya tengah kami kawal. Kami optimistis semuanya rampung sebelum jadwal FIFA Matchday, ujar salah satu pejabat PSSI. Bila semua proses berjalan mulus, Dalinga akan mencatatkan debutnya bersama Garuda di laga penting September mendatang, melawan Irak dan Arab Saudi. Langkah ini tak hanya menjadi tambahan kekuatan di lapangan, tetapi juga simbol nyata dari semangat besar menuju sejarah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dengan tekad, darah Nusantara, dan pengalaman kompetisi tertinggi di Eropa, Thijs Dalinga siap menjadi senjata baru merah putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan calon pemain naturalisasi sudah sesuai dengan keinginan pelatih Patrick Kluivert. Nama-nama mereka diumumkan dan direncanakan untuk penyelesaian naturalisasi dalam rangka penguatan timnas Indonesia menuju mimpi ke Piala Dunia. Pasti, semua proses naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kami diskusikan di Badan Tim Nasional BTN. Lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangan pelatih biasanya, kata Erick dalam jumpa persnya di GBK Arena.